Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari Aini Ummu Ihsan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah diperbolehkan menghidupkan MP3 syair-syair tanpa musik dengan suara laki-laki pada acara walimatul urus? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Wa jazakum khairan baraka fikum. Iya. Ada dua hal yang membolehkan di sini. Yang pertama adalah tanpa musik. Dan yang kedua ketika walimatul urus. Walimatul urus atau pesta pernikahan. Dua-duanya dibolehkan. Adapun lagu atau alunan musik ini tidak dibolehkan. Bahkan sebagian ulama menukil ijma', kesepakatan para ulama bahwa hal ini haram. Termasuk yang menukil adalah salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau bahkan menyebutkan atau mengkategorikan mendengarkan musik merupakan dosa besar. Beliau punya kitab namanya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Nah, beliau menyebutkan dalam kitab itu bahwa mendengarkan petikan alat musik atau suara trompet, apalagi dia yang membunyikan dan memperagakan, maka ini merupakan dosa besar. Nah, dalilnya sering kita dengar. Nabi SAW menyatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku yang menganggap halal hal-hal yang haram. Di antaranya adalah al-hira, artinya perzinaan, al-harir, sutra untuk laki-laki, al-khamra, minuman keras, al-ma'azif, alat musik. Sehingga para ulama mengatakan ini termasuk di antaranya Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Qurtubi justru mengatakan keharaman orang bermaksiat seperti ini dengan dalil yang lebih tegas tentang masalah kekufuran. Ya, Al-Qurtubi yang menulis kitab tafsir, beliau mengomentari firman Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum. Telah diturunkan kitab kepadamu, kalau kalian mendengar ada ayat-ayat Allah dihina-hinakan, direndahkan, yukfaru biha, dikufurin, bahkan diingkari, wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum, kamu jangan duduk sama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah tema pembicaraan. Innakum idzam mithlum, kalau kamu tidak pindah maka kamu seperti mereka. Beliau mengatakan ini dalil haramnya seorang membicarakan kekufuran, kemudian perintah untuk menjauhi orang-orang yang pelaku maksiat, karena kalau tidak dia jauhi maka dia seperti mereka. Nah, termasuk di antaranya adalah masalah musik disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sehingga kalau seandainya ada alat musiknya tidak boleh. Kemudian kalau tidak ada alat musiknya, sebagian ulama mengatakan dilihat. Kalau tadi seperti yang ditanyakan adalah karena memang yang melantunkan adalah laki-laki, otomatis ini lebih ringan daripada suara wanita. Karena suara wanita akan menggoda, membangkitkan syahwat dan seterusnya. Akan tetapi pun demikian, sebagian laki-laki suaranya mendayu-dayu dan tidak menutup kemungkinan akan memancing ketertarikan dari lawan jenis. Dan ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis dalam Sahih Muslim, ketika Nabi SAW memiliki seorang budak yang nuntun tunggangan beliau, yaitu onta. Dia bersenandung. Senandungnya tidak pakai alat musik, karena dalam perjalanan kemudian sambil nuntun onta, nggak terbayang itu membawa alat musik, tapi bersenandung saja dengan syairnya. Dan dengan senandung itu Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawarir, wahai pembantuku, kamu harus pelan-pelan karena ada botol-botol di atas ini. Maksudnya botol-botol adalah para wanita. Nah, disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dan dinukil dari perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ini adalah tafsir yang lebih tepat, bahwa seorang laki-laki ketika dia bersenandung
dengan gubahan syair yang menarik bisa jadi menjadikan beberapa hati wanita tertambat. Lalu Imam Nawawi mengatakan perkataan orang Arab, al-ghina'u ruqyatuz zina. Sebuah lagu merupakan ruqyah atau jampi-jampinya zina. Betul memang. Ya, orang yang mendengarkan lagu begitu rata-rata dia ingin mencari hiburan. Dia berusaha untuk menghibur diri. Ketika orang ingin beribadah kepada Allah, dia baca Al-Quran bukan dengan mendengarkan musik. Apalagi kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan orang-orang yang ahli fisq. Ini bahkan Al-Hanafiyah, ini dinukil dari beberapa buku Al-Hanafiyah. Mereka mengatakan aib untuk seorang laki-laki mereka bersenandung. Itu kebiasaan perempuan saja. Itu pun perempuan budak, bukan perempuan bebas. Kalau laki-laki mereka malu untuk menyenandungkan lagu seperti itu. Ini dalam Al-Hanafiyah. Tapi ala kulli hal ketika ini dilakukan oleh laki-laki maka fitnahnya lebih ringan daripada perempuan. Kemudian itu dilakukan di walimatul urus. Walimatul urus adalah kesempatan orang untuk lebih rileks dengan suara rebana bahkan. Maka bahkan ada sebuah riwayat mengatakan al-faslu baina al-halali wal haram darbatud duf wa sautun fin nikah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pembatas antara yang halal dan haram adalah pukulan rebana saja dan juga suara yang disenandungkan ketika pernikahan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.